Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Tak lupa, mari sama-sama berdoa agar semoga kami serta para subscriber dan pemirsa yang budiman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terbebas dari segala macam utang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini Pau Channel akan mengangkat sebuah kisah tentang mengetahui pikiran Guru Mbah Khalil. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Orang-orang yang memiliki kemampuan di luar batas seperti Mbah Khalil sering disebut sebagai orang yang memiliki indera keenam. Sebab kemampuan mereka itu konon tidak dapat ditangkap oleh kelima indera biologis biasa. Menurut fungsinya, kemampuan orang yang mempunyai indera keenam dikelompokkan ke dalam 4 cabang. Yang pertama, clairvoyant, psikokinesis, telepati, dan precognition. Clairvoyant adalah kemampuan melihat objek tersembunyi atau peristiwa yang sedang terjadi di tempat lain yang sangat jauh. Orang berkemampuan clairvoyant ini cocok untuk menemukan barang atau orang hilang dan lain sebagainya. Yang kedua ada psikokinesis. Psikokinesis adalah kemampuan mengendalikan dan atau menggerakkan benda dengan kekuatan pikiran. Jelasnya, mampu menggerakkan, memindahkan, atau menahan benda bergerak tanpa menyentuh benda bersangkutan. Sinonim kemampuan ini adalah telekinesis yang di Indonesia biasa disebut dengan tenaga dalam. Orang yang berkemampuan psikokinesis ini cocok untuk memindahkan objek yang sulit digerakkan, melumpuhkan penjahat dari jarak jauh, mengeluarkan sumber penyakit seperti tumor, batu ginjal, dan lain-lain sebagainya tanpa operasi. Yang ketiga ada telepati. Telepati diartikan sebagai kemampuan untuk berkomunikasi lewat pikiran atau kemampuan membaca pikiran orang lain. Berkomunikasi lewat pikiran sesuai dengan makna komunikasi adalah pertukaran informasi antara pengirim dan penerima. Kemampuan membaca pikiran adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang lain, misalnya tentang apa yang akan dilakukan seseorang. Ada juga menyebutkan bahwa mind control atau mengendalikan pikiran untuk tujuan cuci otak, brainwash, adalah salah satu skill dari cabang telepati ini. Yang keempat ada precognition. Precognition artinya mengetahui sebelum melihat. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah weruh sedurunge winarah. Kalau bahasa orang pesantren biasa disebut dengan ilmu laduni. Jika pengetahuan itu dinyatakan atau diungkapkan secara lisan atau tertulis, maka ucapan atau tulisan itu disebut dengan ramalan. Ramalan sendiri diartikan sebagai uraian yang menyatakan akan terjadinya sesuatu di kemudian hari. Dari uraian keterangan tadi, telepati merupakan salah satu kepiawaian yang dimiliki oleh Mbah Khalil dari segudang karomah yang lain. Seperti kisah berikut ini. Ketika Khalil muda menyantri pada Mbah Kiai Nur di pesantren Langitan Tuban, Mbah Khalil muda seperti biasanya ikut jamaah sholat yang memang suatu keharusan di kalangan para santri. Di tengah kekhusyukan jamaah sholat, tiba-tiba Mbah Khalil tertawa terbahak-bahak. Karuan saja, hal ini membuat santri lain marah. Demikian juga dengan Kiai Nur sebagai pengasuh pondok. Dengan kening berkerut, Kiai pun bertanya, "Khalil, kenapa waktu sholat tadi kamu tertawa terbahak-bahak? Lupakah kamu itu mengganggu kekhusyukan sholat dan sholat kamu menjadi tidak syah?"
Mbah Khalil pun menjawab dengan tenang, "Maaf, begini Pak Kiai, waktu sholat tadi saya melihat Pak Kiai sedang mengaduk-ngaduk nasi di bakul. Karena itu saya pun tertawa. Sholat kok mengaduk-ngaduk nasi? Salahkah yang saya lihat itu Pak Kiai?" Jawab Khalil muda dengan mantap dan sopan. Mendengar jawaban tersebut, Kiai Muhammad Nur pun sangat terkejut. Khalil benar, santri baru itu ternyata dapat membaca apa yang terlintas di benakku. Kiai Muhammad Nur duduk dengan tenang sambil menerawang lurus ke depan, serta-merta berbicara kepada santri Khalil. "Kamu benar anakku, saat mengimami sholat tadi, perut aku memang sedang lapar. Yang terbayang dalam pikiranku saat itu memang hanya nasi anakku," ucap Kiai Muhammad Nur secara jujur. Sejak kejadian itu, kelebihan dari Mbah Khalil pun akhirnya menyebar, bukan hanya terbatas di pesantren Langitan, tetapi juga sampai ke pesantren lain di sekitarnya. Karena itu, setiap kiai yang akan ditimba ilmunya oleh Khalil muda, maka para kiai itu selalu mengistimewakannya. Nah, Sobat Pau Channel dimanapun Anda berada, begitulah sekelumit kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.